di waktu yang sangat sibuk kita sedang mengelola rapat, izinkan saya menyeloh di antara kegiatan kita dalam memaparkan pentingnya kode etik sebagai profesi mengajar. Kita sebagai guru itu juga harus memiliki DNA khusus dalam diri kita, yang mana kita jadikan pedoman dalam mengajar kita, menjaga nama baik kita sebagai guru, menjaga nama baik sekolah kita sebagai instansi yang kita laksanakan. Nah, di paparan yang Bapak Ibu terima sudah saya bagikan tadi, ada 11 kode etik kaitannya dengan bagaimana kita berpedoman dengan baik menjadi seorang guru. Nah, kemarin Bu Wira dan Bu Tri sudah mengetahui bahwa kasus yang kita jadikan refleksi awal, ada kasus di mana guru melakukan tindakan pelanggaran kode etik dengan kasus yang sangat miris, yaitu tindakan asusila. Hal tersebut kan menjadikan kita sebagai guru di kalangan orang lain, sambil guru canggih. Jadikan kita sebagai guru kan pantali duit dari kejauhan kan merasa miris gitu. Alhamdulillah masuk ke dalam peserta diskusi. Nah, baik Pak Dato, di sini saya berharap dalam paparan ini, karena ini sifatnya dari kementerian dan ini ada kalangan khusus dari akademik yang sudah merumuskan 11 kode etik. Di sini saya bagaimana menerapkannya di kalangan saya sendiri dulu. Kalangan sendiri dulu adalah kalangan teman-teman saya, itu rekan sejawat dari paparan tadi. Saya sudah membuat semacam karya sederhana sih Pak. Di sini maksud saya ingin memaparkan promosinya ini di kelas masing-masing dan di ruang guru kita. Kenane nanti minggu bocahnya kalau kita apa ini? Ya ini 11 tadi itu 11 kode etik tadi Pak. Terus karyanya bagaimana ini diimplementasikan di anak-anak ketika di karya monggo Pak. Di karya mungkin Pak Dato sebagai guru ini nanti bisa diterapkan ketika membuat mading, diterapkan dengan mengingat kita kode etik guru. Mungkin walaupun di kamera tidak terlihat, tapi ada nanti akan terlihat tersendiri karena saya akan ada kamera khusus untuk diimplementasikannya. Nah, saya berharap dengan paparan ini membuka hati kita Pak, bahwa kita sebagai guru juga tidak semata-mata ngajar ke materi toh, tapi ada pendidikan nilai yang kita dapatkan kaitannya dengan moral, etika, sosial, budaya, kolaborasi dengan seluruh teman-teman gitu. Jadi mungkin lebih kalau ke diskusi kan lebih kepada kayak kemarin kita ngomong, berarti peraturan itu harus dijalankan Pak. Enggak, jadi kayak semacam membuka diri kita nih, menyadari gitu. Jadi kalau mungkin dari pandangan Pak Dato sendiri dengan kaitannya dengan sistem yang sudah diberikan sama ahli dan diimplementasikan oleh pemerintah itu, apakah ini menjadi keberatan membebani kita sebagai guru Pak, harus mencanangkan 11 kode etik ini? Kalau pendapat Pak Dato bagaimana? Ini untuk kita semua, harapannya pemerintah dan tim akademik yang meneliti hal ini semuanya kalangannya untuk kita dalam arti guru, terus teman dalam arti teman-teman guru, terus ada ke peserta didik dalam arti objek berfokus pada pendidikan kita. Itu Pak. Kalau ini untuk kita semua juga saya nanti yang terakhir. Oke. Kalau betul gimana Bu? Umpami ya 11 ini sebuah aturan dan sudah ditop oleh pemerintah menteri kita, merasa terbebani nggak 11 ini terus jadikan DNA kita sebagai guru yang jadikan profesi dalam mengajar? Menurut saya ya itu ya sedikit keberatan ya Pak ya. Soalnya kemarin saya pernah mendengar dari berita ini juga dari Pak Menteri ya, katanya kan pendidikan anak tidak harus di sekolah dulu. Yang pertama harus di lingkungan keluarga. Nah itu harus ditanamkan lebih dahulu. Padahal itu berapa persennya dari sekolah dulu. Kalau di keluarga itu
sehingga kita kan harus kita menerapkan kode etik pada anak-anak sebelum anak-anak kan kita harus menjaga kode etik kita dulu, bagaimana cara kita menerapkan kode etik yang harus diterapkan di sekolah dengan menjaga kode etik kita. Misalnya seperti tadi kasus itu kan harusnya kan kita bisa menjaga lebih dahulu tingkat emosional kita sebelum kita bertindak pidana. Nah itu terus kesalahannya itu ada pada apa kok sehingga anak itu menimbulkan emosi yang sangat tidak stabil atau terkendali, sehingga menimbulkan pak gurunya itu bisa naik pitam. Nah itu menurut saya seperti itu harus ada keseimbangan antara lingkungan tempat tinggal keluarga dan ada penerapan nanti tinggal kita di sekolah menambahkan semua itu. Lebih ke ada keseimbangan itu ya. Dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah kita, lingkungan masyarakat, seperti filosofi yang disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantara bahwasanya trilogi pusat pendidikan itu ya. Yang pertama itu dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kalau sudah jalan 3 ini, 11 kode etik ini berarti mungkin bisa berjalan dengan baik ya. Setidaknya bisa seimbang lah. Berarti harus ada komunikasi antar lingkungan tadi nih. Baik, makasih Bu Pri. Kaitannya dengan apabila kode etik ini dijadikan sebuah aturan, berarti kan harus ada kesinambungan antara lingkungan di mana tadi itu berada di lingkungan mana, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Makasih Bu Pri. Mungkin ada pandangan dari Bu Wira kaitannya dengan kode etik ini. Misal jenengan kan sedang proses PGSD nih, dan mendengar profesi PGSD ini setelah turun S1 PGSD ternyata kita harus menjalani lagi yang namanya sisi profesi guru, yang mana nanti sisi profesi guru itu akan diakui oleh pemerintah. Dari sisi kode etiknya ternyata kaitannya dengan paparan ini ya. Nah, semisal kalau kode etik itu kita jalani dan pendidikan itu harus kita jalani, bukan semata-mata medun kartu sertifikat atau ijazah sertifikatnya, tapi kalau dari sisi pendalamannya Bu Wira sendiri, menurut saya lebih ke gesek sampaikan Putri. ke Putri itu ada banyak, tapi dia lebih ke tanggung jawab. Berarti kesadaran pribadi ya, kesadaran diri guru ini ya. Oh, gini. Katakan jenengan baru proses PGSD tapi sudah mengajar. Jadi ketika paparan ini saya sampaikan ataupun sebelum saya sampaikan, jenengan sadar berarti alhamdulillah. Agak berat gitu. Tapi setelah ini jenengan berani bilang sadar, itu berarti harusnya sadar tidak hanya untuk teman-teman tapi sadar untuk diri sendiri. Oke, baik, makasih. Makasih Bu Wira. Berarti dari paparan ini saya bersyukur bisa menyadarkan teman-teman dan menyadarkan saya sendiri, gitu. Nah, dari Pak Darto, gimana? Kembali ke pertanyaan awal, bahwa kode etik itu memberatkan. Iya, merasa membebani nggak Pak? Kalau ini jadikan peraturan gitu. Membebani, enggak. Iya. Secara pribadi berat nggak berat itu harus dijalani, karena kode etik itu sudah diteliti dan sudah dicermati oleh orang-orang yang berkompeten. Jadi mau nggak mau harus dijalani. Karena dalam proses lingkungannya secara fakta, mungkin karena ada kasus tadi, beliau mungkin yang sudah memiliki profesi yang diakui, ternyata sisi emosionalnya seperti tidak mendalami kode etik profesi yang mereka genggam gitu loh. Jadi kayak semacam wes ngerti kok guru, wes profesi dong, wes kok bisa melakukan hal seperti itu, mencoreng nama baik guru, kan seperti itu. Berarti kan paparannya ini seperti mengingatkan kita harusnya ya Pak. Biar, nah strategi saya kan bagaimana kalau mengobati saya tidak bisa, tapi strategi saya sebagai
pelaku pendidik yang dalam hal ini saya sebagai studi membuat jurnal ini, tapi dengan proses ilmiah seperti ini saya membuat paparan semacam promosi kode etik guru ini biar teman-teman juga mengenal. Nah, teman-teman pakai kayak ada tamu di belakang kita sebelum ternyata sudah ada kode etik guru Indonesia gede banget. Saya nggak tahu teman-teman harus membaca atau tidak seperti saya sendiri. Ternyata kode etik itu menjadi sebuah bagian dari modal utama guru, bagaimana guru bisa menerapkannya kepada murid, terus bisa menjadi teladan bagi teman-teman. Nah, ini berarti jadi pelajaran kita semua, ternyata kode itu sangat penting. Jadi mungkin walaupun saya hanya sekilas seperti ini, mungkin dari teman-teman ketika di kelas Pak Gatot sebagai guru seni bisa menerapkannya dalam karya. Saya hanya dilelah referensinya saya dari Mr. atau Mrs. YouTube yang bisa membuatnya seperti ini karena ada referensi di sana. Mungkin sebagai guru seni mungkin Pak Gatot punya cara lain. Nanti dari Bukira kaitannya dengan dari sisi PGSD jadi lancar memahami dari paparan ini tadi. Oh iya, ternyata bukan berat, bukan beban, tapi karena ini profesi mulia ya Pak ya, berarti kan guru profesi mulia. Jadi kode etik ini bukan hal yang sisi lain membebani atau tidak, tapi harus ada sisi secara ilmiah. Tadi Putri Sanjang nek liyane do gelem, aku pasti gelem. Sebenarnya kayak seperti itu ya Putri. Jadi ada kesinambungan teman-teman. Makasih pada teman-temannya Bu Dewi karena sudah selalu studi juga. Tapi nggak tahu saya untuk yang terakhir memilih apa Bu? Oh iya, ya. Saya memilih kode etik sebagai tugas akhir di jurnal ini. Semoga ternyata kan Bu ya, dari jurnal awal sampai tengah sama akhir selalu Putri sebagai yang sudah senior itu saling berkesinambungan Bu. Dengan mau Sanjang pembimbingan sudah 5 jurnal, ada di jurnal 2 modul modul 2 ya. Itu ternyata harus ngontrol diri sikit sebelum menerapkan kepada orang lain. Kok ngopo iso munggah bocahe? Kok bocahe guru nih naiknya dalam arti emosinya kan berarti ada dari itu. Terus dikaitkan dengan ini kan semakin kencang. Kayak apa? Kita mau pergi itu kita punya bekal gitu. Bekal sebagai bekal adalah bertakwa. Tapi malah ngaji. Cepetin snacknya sama minunya udah. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dalam sesi yang singkat ini dalam keadaan yang sesibuk ini. Nah, semoga teman-teman semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan visi misinya sebagai profesi guru. Bila semoga lancar dalam studinya dan memperpahamkan diri bahwa guru itu profesi yang mulia, makanya untuk dilaksanakan dengan baik. Dari saya cukup sekian, selamat bertugas kembali Bapak.